Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni dari Tanah Kalimantan, Huma Betang kita tercinta. Perkenalkan, saya Sri Rita Puspitasari NPD, dosen tetap Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Video ini saya susun sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan pengajuan sertifikat dosen tahun 2025, khususnya sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, tepatnya di bidang pengajaran atau PDD UKT-PT. Saat ini saya aktif mengajar beberapa mata kuliah, salah satunya adalah statistika dasar. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa pendidikan matematika semester 3 dengan kode mata kuliah 1AJP 223032 dengan bobot SKS sebanyak 3 yang dilaksanakan dengan 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing UTS dan UAS. Mata kuliah Statistika Dasar merupakan mata kuliah fundamental yang memberikan pengenalan mengenai konsep dasar statistik, baik itu statistik deskriptif maupun statistik inferensial. Setelah menempuh mata kuliah Statistika Dasar ini, mahasiswa diharapkan nantinya mampu mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara sistematis sebagai dasar dalam penyusunan tugas akhir atau penelitian ilmiah. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, di mana untuk memastikan proses belajar yang efektif dan bermakna. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu Project-Based Learning. Adapun capaian pembelajaran lulusan meliputi CPL Prodi atau capaian pembelajaran lulusan program studi, di mana ada sikap, yaitu taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian di pengetahuan ada 2, yaitu yang pertama menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah serta untuk studi lanjut. Kemudian yang kedua yaitu menguasai konsep teoritis statistika. Kemudian keterampilan umumnya yaitu ada 2. Yang pertama, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang kedua, mampu membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi di dunia digital. Serta yang terakhir itu adalah keterampilan khususnya, mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Dan mampu menerapkan konsep kalkulus, geometri, aljabar, statistik dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi CPNK 1 yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan bidang keahlian, menerapkan konsep kalkulus, aljabar, geometri, dan statistik dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. CPNK 2 yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep matematika dan konsep teoritis statistika. Kemudian, untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari sub CPNK 1 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan makna dari statistika, statistik, populasi, sampel, data, dan tipe-tipe data dengan benar. Sub CPNK yang kedua yaitu mahasiswa mampu mengumpulkan data menggunakan teknik penarikan sampel tertentu. Sub CPNK ketiga yaitu mahasiswa mampu menarik kesimpulan secara deskriptif dari penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sub CPNK
4, yaitu mahasiswa mampu menarik kesimpulan secara deskriptif dari perangkuman data dalam ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sub-CPMK 5, yaitu mahasiswa mampu menarik kesimpulan dari data dengan uji perbandingan 2 sampel sesuai dengan tujuan penelitian. Sub-CPMK 6, mahasiswa mampu memeriksa asumsi dari uji statistika, baik itu uji normalitas maupun uji homogenitas sesuai dengan tujuan penelitian. Sub-CPMK 7, yaitu mahasiswa mampu menarik kesimpulan dari data dengan analisis korelasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dan sub-CPMK 8, yaitu mahasiswa mampu menarik kesimpulan dari data dengan analisis regresi sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun referensi yang saya gunakan yaitu yang pertama buku Sujana dengan judul Metode Statistika, dan yang kedua yaitu buku Walford and Myers dengan judul Ilmu Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuwan. Evaluasi pembelajaran mata kuliah statistika dasar didapatkan dari komponen berupa kuis interaktif, penugasan sebanyak 7 kali yang dilakukan secara individu maupun kelompok dengan rubrik penilaian yang disesuaikan dengan masing-masing tugas. UTS dilakukan dengan memberikan soal esai kepada mahasiswa, serta terakhir UAS dilakukan dengan memberikan tugas proyek dengan rubrik penilaian yang digunakan untuk menyesuaikan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Untuk bobot penilaiannya sendiri, yaitu terdiri dari 6 komponen. Yang pertama, aktivitas partisipatif, itu dengan bobot nilai 10%. Kemudian hasil proyek, itu bobot nilai sebanyak 40%. Kemudian penugasan mandiri dan terstruktur, itu dengan bobot nilai 20%. Kemudian kuis 10%. Ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester 10%, sehingga bobot penilaiannya 100%. Sebagai bentuk nyata dari implementasi Tridharma pada bidang pengajaran, berikut saya tampilkan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus. Mari kita saksikan bersama. Silakan saudara nanti memimpin teman-teman kebetulan. Oh iya, saya merasa. Ya teman-teman, sebelum kita memulai persiapan dan kita berdua, mereka berdua menurut negara kota yang nasional. Dua dimulai. Dua-duanya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita absensi dulu. Silakan dibuka si Ibadah. Sudah. Oke, ini adalah pertemuan ketiga. Nah, di RPS yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang pertama, ketiga, dan keempat ini kita akan belajar mengenai penyajian data, di mana kita ada sub-CPMK, yaitu mahasiswa mampu memahami penyajian data serta bisa mengaplikasikan dalam penelitian. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah memahami konsep dan tujuan penyajian data. Yang kedua, mengenal dan membedakan berbagai bentuk penyajian data. Yang ketiga, menyajikan data secara sistematis dan informatis. Dan yang terakhir, memilih bentuk penyajian data yang sesuai dengan jenis dan tujuan data. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi penyajian data, karena tidak kalian melihat grafik atau tabel di dalam kehidupan sehari-hari. Pernah? Nah, di mana yang pernah kalian lihat? Di dalam saya itu dari grafik tersebut bisa saya lihat di mana tahun-tahun berikut atau sebelumnya angka grafik itu dapat naik atau menurun dari kasus paparan corona itu. Ya, mengapa menurut kalian data perlu disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik, bukan hanya kalimat saja? Kenapa? Boleh angkat tangannya?
Saya karena penyajian dalam bentuk visual seperti tabel dan diagram atau grafik membuat informasi lebih mudah dipahami dibandingkan jika hanya disajikan dalam bentuk teks atau pemimpahan. Nah, visualisasi ini membantu melihat pola, perbandingan dan hasil secara lebih cepat dan jelas. Bentuk penyajian data itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu tabel. Tabel itu untuk menyajikan data numerik secara rinci. Yang kedua ada diagram batang untuk membandingkan data antar kategori. Yang ketiga itu ada diagram garis untuk menunjukkan perkembangan atau tren dari waktu ke waktu. Yang keempat ada diagram lingkaran untuk menunjukkan proporsi dari keseluruhan data. Nah, itu biasanya penyajian data yang sering kalian temukan ya. Jika menurut Shinjiro Tomo, penyajian data adalah kegiatan menyusun data dari hasil penelitian dalam bentuk yang sistematis, baik dalam bentuk tabel, grafik, maupun gambar. Diagram batang atau diagram garis dan juga bisa juga diagram di halaman. Nah, kemudian data yang telah dikumpulkan itu harus disalurkan secara sistematis hingga informatif. Nah, jadi apa tujuannya supaya data tersebut bisa dianalisis dan ditarik ke kesimpulan. Datanya sudah disampaikan oleh saudara sebelumnya. Jadi kalau ada tabel, atau survei terbatas, ada bagian jalur, ada diagram secara dan juga ada histogram. Ini adalah jenis penyajian data yang sering kita gunakan. Nah sekarang, ini adalah contoh penyajian data bentuk tabel. Ini data tunggal. Data tunggal itu seperti 70 dan itu 75, 290 sampai seterusnya. Itu adalah data tunggal. Jadi dia tidak ada interval dalam data tersebut. Jadi dia itu datanya masih. Nah, ketika kita mempunyai data tersebut, saya cocok untuk digunakan untuk memvisualisasikan data tersebut. Apakah menggunakan tabel atau menggunakan diagram atau menggunakan grafik. Nah, kita misalkan masukkan karena dia datanya tunggal, gitu ya. Nah, ini data contoh dari data hasil penelitian saya yang menilai atau mengukur pemahaman konsep geometris. Jadi dari 57 mahasiswa, saya ambil 10 mahasiswa untuk sampelnya. Ini adalah nilai-nilainya. Nah, tentunya dari nilai tersebut, kalian bisa membuat kolom untuk frekuensi, kemudian frekuensi kumulatif dan juga persentase. Nah, di frekuensi ini untuk 70, maka kalian lihat di data tunggalnya yang 70 ada berapa banyak? Ada berapa? 2. Kemudian 75 ada 2. Kemudian 80 ada 3. 85 ada 1 dan 90 ada 2. Oke, kemudian untuk frekuensi kumulatif. Apa sih frekuensi kumulatif? Bedanya frekuensi dengan frekuensi kumulatif apa? Jadi dijumlahkan dari frekuensi nilai 70 ditambahkan dengan frekuensi yang bernilai 75. Nah, begitu seterusnya sampai ke baris kelima ditambah oleh frekuensi kumulatifnya itu adalah 10. Oke, ini kalian yang pertama itu disajikan. Ini adalah yang atas itu 110 sampai dengan 155 itu dia berbentuk data tunggal, ya kan? Dia berbentuk data tunggal. Nah, yang di bawah ini dia berbentuk data kelompok. Nah, bagaimana cara kalian mengubah data tunggal ke data kelompok? Ada 5 langkah yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, kalian harus menentukan nilai maksimumnya dulu. Yang kedua, harus menentukan nilai minimumnya dulu. Terus yang ketiga, kalian mencari rentangnya. Rentang itu diperoleh dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Lalu kemudian kalian mencari banyaknya dolar. Nah, rumus pakemnya itu adalah 1 ditambah 3,3 dikali log n. N-nya itu adalah banyaknya
data. Jadi setelah mencari banyaknya kelas, kita mencari panjang kelas atau interval kelas. Di mana panjang atau interval kelas itu diproses dari range dibagi banyaknya kelas. Nah, ini yang dinamakan dengan banyak kelas ya. Banyak kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian intervalnya ada kenapa? Interval itu dihitungnya dari 100 sesungguhnya ya. Berapa coba range-nya atau rentangnya? Kalau 110 sampai 119 itu banyak panjangnya berapa? 9. Coba dihitung 119, 118, 109. Nah, itu jadi intervalnya itu ada 10 dan 9. Nah ini adalah diagram data. Jadi kalau misalnya diagram data, kalian mengubah data yang ini, ya, data yang kalian punya diubah ke dalam diagram data. Kalau tadi kan diubah ke dalam tabel frekuensi, kalau sekarang diubah ke dalam diagram data. Nah yang ini sumbu X itu adalah untuk nilai, dan sumbu Y-nya yang ke atas itu adalah untuk frekuensi. Jadi gunanya penyajian data itu adalah huruf mengaitkan data supaya nanti informasi dan sudah Kemudian untuk yang berikutnya itu adalah diagram lingkaran. Kalian harus tahu dulu jumlah datanya berapa dalam bagian tersebut, kemudian dibagi dengan jumlah total keseluruhan data berapa, kemudian dikali dari bisa dalam bentuk persen. Kalau misalkan kalian itu dalam bentuk persen, maka dimasukkan 100% ya. Jika kalian dalam bentuk berarti saya. Kemudian cara diagram garis. Nah, diagram garis ini data dari tinggi badan mahasiswa sini. Jadi tinggi badannya itu ada 110 sampai 155. Jadi kalau dianggap dari sini kalian hanya tinggal menentukan titik tengahnya, jadi nanti ini kita punya dari ya sini, ya. Nah, jadi nanti kalian harus buat seperti ini dulu. Kalian membuat tabel penolong namanya ya, namanya tabel penolong. Jadi kalian nanti membuat intervalnya, kemudian membuat nilai sebenarnya supaya nanti kalian bisa membuat ini nilai tangan, karena tadi intervalnya antara 110 sampai 119. Jadi kan kurang cantik ya kalau misalkan di sini ditulisnya 110 sampai 119, itu kurang efektif, sehingga yang paling efektif itu bisa menggunakan nilai tangan. Nah yang ini bisa kalian tulis, ini kalau misalkan kalian mau tulis bulat ya, ini tulis bulat 114, 120. Nah jaraknya itu juga harus konsisten ya, jadi dari 114 ke 120 dia bedanya 5. Jadi dari 120 ke 125 bedanya 5. Begitupun dengan frekuensi. Kalau frekuensi jadi jangan tulisnya, jangan hanya frekuensi yang ada. Selanjutnya frekuensinya itu apa tidak. Jadi frekuensi antara satu dengan yang lain itu tidak jomplang, gitu ya. Karena kan kadang mahasiswa itu kalau mau main di guru ya udah langsung frekuensinya aja, kayak gitu. Jadi tidak diperhatikan penulisan frekuensinya, kayak gitu ya. Nah kemudian ini untuk histogram. Histogram, apa bedanya histogram dengan diagram bantah? Program digunakan untuk data yang konsisten dan diagram memang digunakan untuk data itu dan Nah jadi sebenarnya penggunaannya itu adalah kalau yang diagram bantah itu kan membandingkan kategori ya, berdasarkan kategori data SD itu kemudian menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu seperti itu. Terus sedangkan kalau histogram itu dia lebih ke menunjukkan distribusi data, ya kan? Karena tadi kita butuh nilai tangan, seperti itu kan. Nah terus juga bisa untuk dari histogram itu untuk mengidentifikasi
Fairness, pilihan apakah data tersebut dia berdistribusi normal, tidak normal. Nah, salah satunya nanti dilihatnya bisa dari histogram ini. Jadi nanti kita buat garis. Nah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya. Oke, itu tadi adalah jenis-jenis penyajian data. Sekarang ayo kita berlatih. Karena kan tadi tujuan pembelajarannya tadi salah satunya itu adalah kalian harus sudah bisa mengajukan data mengenai transportasi yang digunakan untuk pergi ke kampus. Jadi ini ibaratnya kalian adalah peneliti. Kalian ingin tahu berapa banyak sih mahasiswa yang menggunakan sepeda motor, terus angkutan umum, terus yang berjalan kaki, mungkin karena kosannya dekat, dan juga yang kendaraan pribadi, jangan dia membawa mobil. Nah, ternyata hasil surveinya itu diperoleh bahwa dari 200 mahasiswa itu yang menggunakan transportasi sepeda motor itu ada 120 mahasiswa. Kemudian yang menggunakan angkutan umum itu ada 40 mahasiswa. Kemudian yang menggunakan jalan kaki itu 25 mahasiswa. Dan yang menggunakan kendaraan pribadi atau mobil itu ada 12 mahasiswa. Oke, sekarang tugasnya apa? Tugasnya adalah pilih satu bentuk penyajian data yang menurut kalian paling tepat untuk menjelaskan data tersebut. Baik, dari segi kita diberi data survei terhadap 200 mahasiswa. Kita lihat sepeda motor itu ada jumlahnya 120. Kalau kita bagikan sepeda motor 120 dibagi banyak mahasiswa, yaitu 120 per 200 dikali 100%, sama dengan 100 bagi 100, 1 200 bagi 100 2, yang 20 bagi 2 sama dengan 60%. Selanjutnya juga begitu, angkutan hitungannya 40 dibagi 200 dikali 100% sama dengan 20%. Ini adalah sepeda motor. Angkutan kalian 20%. Saya rekomendasi jadi yang fokus mobil. Anda lebih tonton atas. Yang ditanyakan sebelum sidik kembali ini mengenai soal yang nomor 1, yaitu kita mahasiswa ini melakukan penelitian dengan metode survei yang ingin mengetahui moda transportasi yang digunakan oleh mahasiswa. Ini sih sudah jelaskan semua. Oke, sebelumnya yang ditanyakan. Nah, saya ingin tahu. Penyajian data yang paling tepat. Kenapa Anda membuat penyajian data dalam bentuk diagram? Kalau bagaimana kalau itu diagram? Nah, alasan saya memilih diagram lingkaran adalah karena lingkaran lebih efektif karena kemampuannya dalam visualisasikan proporsi data secara keseluruhan. Jadi bisa langsung itu mengenai sepeda motor, angkutan umum, jalan kaki, dan kendaraan lain. Bagaimana? Serius? Iya, soalnya di Padat pada sendiri, mereka violisnya. Kenapa?
Oke, yang mau kerja juga. Oke, sudah ada? Oke, boleh dimulai. Kamu. Sama apa? Oke, nah itu adalah pemahaman konsep kalian mengenai penyajian data. Dan di sini kita sudah memperoleh hasilnya. Oke, 90% yang menjawab 9 dari 10 pertanyaan yang benar itu adalah Rasul yang memakai seleng aku nama-nama. Oke, berikan aplaus untuk Rasul. Oke, yang kedua itu adalah pacar Helen. Pacar Helen 9 dari 10 juga dengan durasi 3 menit 21 detik. Ayo siapa pacarnya Helen angkat tangan. Oke, berikan applausnya. Oke, dan yang ini ada yang 100%. Peggy, angkat tangan yang pakai username Peggy. Oke, berikan applausnya. Oke, itu adalah materi kita pada hari ini mengenai penyajian data. Oke, baik dari materi yang kita sudah paparkan tadi dan ini bisa mudah kalian laksanakan. Apa kesimpulan yang kalian peroleh? Oke. Nah, itu merupakan rangkaian dasar atau krusial dalam proses sistema baik dalam akademik, penelitian atau kehidupan sehari-hari. Melalui penyajian yang sistem sudah tepat dan mudah dan juga menjadi informasi yang mudah dipahami, dianalisis dan dijadikan dasar pengambilan keputusan. Oke, terima kasih. Berikan aplaus buat itu adalah penyajian data yang sudah kita ajari, di mana kalian sudah mengetahui konsep dan hubungan dari penyajian data, dan juga kalian sudah bisa tadi menyajikan data dan juga memilih penyajian data mana yang tepat untuk divisualisasikan. Oke, terus berikutnya itu adalah tugas untuk ke depan, itu kita akan menggunakan project ya. Jadi kalian sudah akan bikin mini riset. Jadi kalian silakan dibagi kelompoknya membuat mini riset ya, membuat mini riset atau analisis yang detail. Jadi kalian nanti silakan meneliti di lingkungan kehidupan kalian sehari-hari, baik itu mau di kampus ataupun di lingkungan rumah. Jadi silakan kalian ambil datanya bisa kalian menggunakan data survei ataupun data observasi. Itu silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Kita ketemu lagi minggu depan sebagai bahasan mengenai perangkuman data. Jadi nanti kita akan belajar mengenai perangkuman data. Silakan nanti kalian belajar buku perangkuman data ini seperti apa. Begitu ya. Sebelum kita akhiri materi yang siang hari ini, atau bagian kita menutupnya dengan doa dan kita berterima kasih kepada Tuhan sudah memberikan hari dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan atau berkumpul untuk mencari ilmu pada hari ini. Oke, silakan berdoa untuk pertanyaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Siang.